Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang perpaduan mangkok ganda dan kapas Kevlar merek Daytona. Nah, dari kebanyakan ada beberapa feedback atau ulasan negatif ya. Memang pada nyatanya seperti itu yang gue alami. Karena dari dulu gue menggunakan kampas Daytona untuk yang tipe ingin pakai racing gitu. Nah, sebelum lanjut seperti biasa, budayakan nonton video dari awal hingga akhir biar tidak terjadi salah paham. Dan bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih hebat gitu, silakan kalian buat video kalian sendiri dan buat channel sendiri. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Oke, jadi gua bahas ini apa namanya, pengolahannya itu di luar ekspektasi atau di luar teori ya. Karena beberapa waktu lalu gua update gitu dan ada contohnya gitu, gua aplikasikan di kampas ganda standar. Lalu ada beberapa komen yang menganggap itu lelucon gitu, hal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau secara teori ya itu ya nggak tahu ya manfaatnya apa, tapi secara nyatanya itu sangat bermanfaat coy. Nah, seperti apa sih cara pengolahannya gitu? Yang pertama gua sebutin dulu feedback negatifnya gitu dari pemasangan kampas Kevlar yang merek Daytona ini. Banyak gua temui juga ya, selain gua sendiri yang ngerasain. Satu, banyak yang mengalami suara decitan walaupun kampasnya sudah ibaratnya racing lah. Nah, dan pula ada yang taplak di mangkok gandanya gitu. Ini mangkok ganda ya. Itu di sininya nggak rata gitu setelah dicek gitu. Entah dari mangkoknya yang bentuknya sudah tidak bundar atau faktor lain. Nah, mungkin secara tidak langsung untuk modif mangkok ganda sudah tidak asing lagi ya. Apa saja yang dimodif, pastinya salah satunya itu dilubang-lubangin ya cuy. Melubangin bagian tatakannya dan di bagian pinggir. Tujuannya untuk debu agar lebih mudah keluar gitu kotorannya. Dan membuat kampas tidak slip ya. Itu salah satu modif utama gitu. Nah, yang kedua beredar juga banyaknya sekarang itu menggunakan kartel. Kartel itu ibaratnya membuat jalur gerigi di bagian mangkok ganda dalam. Tujuannya agar lebih menggigit si kampas ganda. Nah, banyak keluh kesahnya dari pengemakaian kampas ganda Kevlar Daytona gitu. Gue juga banyak nemuin ya feedback kayak gitu ya. Nah, banyaknya gejalanya itu walaupun sudah dimodif apa namanya, dimodif lubang dan di kartel, nah itu masih bisa habis kartelnya. Jadi ibaratnya awalnya gerigi itu bisa jadi rata lagi. Itu kalau pakai kampas Kevlar dan karbon. Memang untuk jenis namanya Kevlar dan karbon, apalagi karbon ya dikenal itu bahannya keras gitu. Entah di liner dan lain-lain, karbon itu memang keras. Tujuannya lebih gigit dan lebih awet biasanya ya. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, dan beberapa juga ada yang meniru kayak gua. Mungkin gua niru kayak orang lain atau gimana, itu ya gua coba sendiri sebetulnya ya. Gua belum pernah lihat konten orang lain, tapi gue pernah nyoba terapin itu gitu. Cuman gua ngelihat dari apa ya, dari ilustrasi rem belakang ya, karena dari dulu itu kalau ibaratnya kita dana minim kita akal-akalin seperti itu. Seperti apa sih hal simple yang gua lakuin ke kampas ganda karbon kalau gua pasang itu untuk meminimalisir decit dan napaknya tidak rata. Nah, tapi ini bukan sekedar lelucon ya, jadi ini emang faktanya gitu, nggak ada di teori ini. Kita buka dulu, ini berlaku untuk kampas ganda matic semua ya, untuk Kevlar. Bahkan di standar juga gua terapin metode kayak gini ya, tapi banyak dari komentar kemarin gitu, komentar ini ya apa sih, kayak ngeledek gitu coy ya. Gua anggap sih itu bocil ya.
Nah ini contoh kampas gandanya coy, dan ini mangkok ganda. Nanti kan di aplikasi di motor ini kan nempel ke sini coy. Nah gitu, ini bahannya sangat keras coy. Nah kemungkinan ini enggak gua lubang-lubangin ya, jadi gua malah kebalik modif kampas gandanya. Jadi nanti di sini tuh gua melakukan bor coy. Nah di sini tuh bor zigzag, satu di titik sini, satu di sini, satu di sini. Nah ini gua bor sampai ke besinya gitu loh. Atau juga kadang untuk balap gua biasa melakukan yang kayak rem gitu, jadi dikasih nut atau jalur gitu, seperti di gerinda nih, contoh gerinda dari sini ke sini dengan jalur gitu. Mungkin secara teori yang tidak paham itu konyol ya, ya mereka tidak tahu gitu faktanya di lapangan gitu, faktanya seperti apa hasilnya gitu. Karena gua pernah upload yang kampas gandanya dibolong-bolongin. Nah itu komennya negatif semua cuy, yaitu kembali lagi ke diri masing-masing, ini versi gua ya, karena gua mengambil sesuatu hasil itu dari bed stem motornya ya, apalagi kan gua terapin ke motor balap gitu. Ya tentunya dilobangin juga nggak boleh banyak-banyak cuy, karena ini tugasnya itu harus naplak banyak ke bagian mangkok ganda gitu. Gua tidak bisa menjelasin bahwa lubang ini itu apa sih cara kerjanya seperti apa. Intinya ketika dilobangin itu naplak ke mangkok gandanya itu lebih sempurna ya yang gua lihat, dan lebih meminimkan decitnya gitu, mungkin karena licin atau seperti apa, intinya lebih bagus lah gitu. Dan sudah gua uji coba gitu di kampas ganda standar. Nah jadi seperti itu cuy, jadi lubang-lubangin nih. Jadi untuk hal ini bisa kalian tiru atau enggaknya ya itu terserah kalian, itu yang gua lakuin gitu. Nah jadi makanya kadang gua yang bisanya cuman bilang itu kampas ganda dilubangin. Nah jadi setiap apapun yang gua coba bakal gua coba negatif dan positifnya gitu. Dan catatannya di garis bawahi, dilubanginnya jangan banyak-banyak cuy. Kalau dilubanginnya banyak-banyak malah jadi smooth. Nah jadi mellow dia nempelnya, jadi nggak terlalu nempel karena terlalu banyak lubang gitu. Apalagi dipadukan dengan mangkok ganda dibolong-bolongin. Kalau untuk kartel gua secara pribadi nggak cocok sih ya menurut gua ya. Kalau secara pribadi gua nggak bisa ngambil alasannya kenapa, karena gua belum mencoba gitu. Tapi gua nggak kurang seneng aja gitu mangkok ganda di kartel, itu versi gua loh. Nah gitu loh, makanya gua nggak pernah kartel mangkok ganda ya, paling maksimal dibolong-bolongin aja, atau kadang pakai mangkok ganda yang racing, tujuannya ya yang udah dibolong-bolongin gitu. Kadang juga mangkok ganda racing itu bisa juga melengkung sih kalau buat race itu, kadang-kadang itu nggak semua. Mungkin seperti itu ya, nanti gua videoin hasilnya ya di bornya, soalnya bornya itu lagi agak error cuy, bor gua ya. Mudah-mudahan masih kuat ya buat ngebor 3 biji doang sih, satu di kiri satu di kanan, sekiri lagi zigzag hitungannya. Jadi 3 kampas ganda ini terus berurutan secara zigzag gitu. Oke. Nah makanya jadi pengakalan gue seperti itu, jadi gue nggak bisa ngambil apa sih pembicaraan alasannya kenapa dan cara kerjanya bagaimana gitu. Intinya cara gua menyempurnakan sesuatu kekurangan dari kampas ganda Daytona ini seperti itu coy. Karena akhir-akhir ini gua lihat kan di bagian komentar toko online dan beberapa konten gitu, itu hasilnya seperti itu coy. Tapi memang benar ya kan, tadi gua udah bahas, tapi emang benar karena gua nggak cuman 1 2, bahkan sudah puluhan, bahkan udah ratusan kali ya masang kampas ganda model seperti ini gitu. Nah gitu, oke ya. Jadi seperti biasa jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan aja di komentar, nanti kita bahas lagi. Untuk hasilnya nanti kita upload lagi videonya ya. Oke mungkin itu aja dari gua pembahasan tentang kampas ganda dan mangkok ganda yang menggunakan
Daytona ya. Nah, oke. Pokoknya pantengin terus. Oke, sekian dulu ya cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.